bahwa ini bukan perang tentang agama, ini perang tentang penguasaan wilayah. Gerakan politik yang memanfaatkan isu etnisitas dan isu religiusitas. Important that everybody knows that our conflict is not a religious conflict. Boleh dikatakan Ini adalah perang agama, perebutan wilayah. Wilayah, Oke. menurut saya. Mereka berusaha untuk mengatakan bahwasanya ini bukan urusan kaum muslimin, ini bukan urusan agama, ini bukan urusan daripada akidah, tapi ini adalah urusan hanya orang-orang Arab saja. Kita juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Ada yang bilang perang ini bukan perang agama. Apa dulu maksudnya? Apa dulu definisinya? Kalau maksudnya Zionis menyerang Palestina karena semata-mata Palestina itu Islam, ya memang tidak. Buktinya Islam dan Kristen juga diserang, masjid dan gereja dibom. Demikian pula Palestina menyerang Zionis, bukan karena Zionis itu non-Muslim, tapi bukan berarti ini bukan perang agama. Coba kita lihat kenyataan berikut ini. Setiap orang Israel sadar dan meyakini bahwa mereka datang dan pindah ke tanah Palestina. Bukan mau cari emas, bukan mau cari minyak, melainkan karena alasan agama, yaitu meyakini ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan dalam Taurat versi mereka. Anda perlu tahu, Taurat versi Yahudi asli yang hidup sejak zaman Kanaan ribuan tahun lalu ada perbedaan dengan Taurat versi Yahudi Zionis yang datang belakangan. Hal ini kita bahas nanti di video lain. Ada yang mengatakan ini cuma perebutan wilayah, tapi memperalat dalil-dalil agama untuk tujuan politik. Nanti dulu, apa iya begitu? Sekarang pikir baik-baik fakta sejarah ini. Setelah Perang Dunia ke-1, Inggris menguasai Palestina, sebenarnya, tepatnya, menduduki Palestina sih, tapi di landasan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Lalu Theodor Herzl, tokoh Yahudi Zionis, merayu Inggris agar mau memberikan tanah Palestina untuk mendirikan negara Israel. Mendirikan Eretz Yisrael, the Judenstaat, Jews State, sebagaimana buku yang ditulis oleh Theodor Herzl, tapi Inggris menawari tanah lebih luas, lebih subur, lebih indah. Masyarakatnya sangat mendukung Yahudi, yaitu Argentina. Theodor Herzl tidak mau. Ditawari lagi tanah lebih luas lagi dan kosong, yaitu di Kongo. Karena saat itu Kongo juga jajahan Inggris, tapi lagi-lagi Theodor Herzl tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya, karena orang Yahudi bukan nyari tanah luas. Orang Yahudi bukan nyari tanah subur, indah pemandangannya. Mereka menginginkan Palestina karena alasan agama. Karena mereka harus mendirikan bait suci, di situ nggak bisa bait suci dipindah ke Argentina atau Kongo. Tahun 1880, Portugis juga menawari tanah jajahan di Angola, Afrika untuk dijadikan Jewish State, tapi Yahudi nggak mau. Lalu pernah juga tahun 1903, Inggris mau beri tanah untuk negara Yahudi di Uganda. Karena saat itu wilayah itu juga jajahan Inggris, ada tambang emasnya. Joseph Chamberlain, tokoh Partai Liberal Inggris waktu itu bilang, jika Theodor Herzl mau di Uganda atau Kenya, tidak akan ada perlawanan untuk mendirikan negara Israel. Tapi Herzl menolak. Rusia juga menyediakan area negara Yahudi dekat Amurskaya Oblast, tanahnya luas banget. Yang mengusulkan adalah Berborokov, tokoh Yahudi Rusia berhaluan Marxis. Tapi Yahudi menolak. Lucunya, walau menolak, sampai saat ini masih berdiri Yevreiskaya Avtonomnaya Oblast. Jadi, selain Israel, Yahudi punya negara lagi di wilayah Rusia. Enak nggak tuh? Mussolini pernah juga menawari tanah di Harar, Afrika untuk negara Yahudi. Sementara Jerman sempat berpikir mau mengalokasikan Pulau Madagaskar bagi Yahudi sebelum akhirnya menempuh jalan Holocaust. Amerika juga pernah menawarkan dikasih tanah untuk negara Yahudi di Ararat City, Amerika.
Namun Theodor Herzl lagi-lagi menolak. Mereka meyakini berdasarkan agama bahwa mereka harus pindah ke Palestina. Mereka harus memasuki dan merampas tanah orang Kanaan, tanah orang Filistin. Oleh karena itu, mereka harus wajib merebut dan merampas tanah orang Palestina, karena berdasarkan dalil agama pula orang Filistin dianggap orang Amalek yang harus dibinasakan. Jadi, menurut Anda ini alasan agama apa semata perebutan wilayah? Jika cuma perebutan wilayah, mereka pasti mau dikasih tanah di Argentina atau Kongo yang lebih luas. Gratis, nggak perlu berdarah-darah perang dengan Arab jika cuma butuh wilayah. Untuk pemukiman Yahudi, ngumpul bikin negara Yahudi, mereka pasti mau dikasih tanah di Argentina atau Kongo yang subur ketimbang tanah tandus berbatu di Palestina. Jadi sekali lagi, semua ini karena keyakinan, keimanan akan agama mereka.